Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel ya. Hari ini di tanggal 24 ya, di bulan Februari 2024. Dan seperti biasa guys, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap ya. Tampaknya terlihat di sini ada penurunan meskipun tipis ya di 0,4%. Begitu juga untuk Fear and Greed Index juga turun kemarin di 75, sekarang di 70 yang mengindikasikan ya bahwa ada sedikit penurunan dari antusiasme para investor ya untuk masuk ke market guys. Dan tentu saja ini adalah efek ya kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngerumpinya hari ini guys. Dimana kalau kita lihat di sini dalam waktu 24 jam ke belakang untuk Bitcoin mengalami penurunan ya tipis guys di 0,3% dan masih mempertahankan harganya di atas 50.000 dolar guys. Ini cukup bagus ya. Begitu juga untuk Ethereum, pergerakannya juga tidak terlalu signifikan ya. Meskipun hijau, tapi perubahannya cukup tipis di 0,2% aja. Untuk BNB juga sama, perubahannya hari ini tipis, merah di 0,8%. Disusul oleh Solana tipis juga guys di 0,9% aja guys. Dan bahkan kalau kita lihat di sini ya, tampaknya untuk beberapa altcoin khususnya di peringkat 100 ya, perubahannya tidak terlalu signifikan, tapi ada yang menarik di sini guys, yaitu Uniswap di mana hari ini naiknya itu lompat tinggi sekali ya di 69% guys. Dan hari ini ada informasi tentang Uniswap, kenapa naiknya bisa sekencang ini guys. Dan perubahannya kalau kita lihat di sini tampaknya memang cukup bervariasi, tapi sebagian besar memang merah ya, dan perubahannya antara 1 sampai 2% aja guys. Oke, selanjutnya kalau kita lihat ya bagaimana pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri, terlihat di sini ya, setelah kemarin 3 hari mengalami penurunan, tapi tampaknya support di harga 50.000 dolar masih menjadi support yang kuat ya untuk bisa ditembus. Dan kalau melihat dari tren sebelumnya ya, memang masih ada indikasi untuk penurunan dan mencoba retest di MA20 time frame daily dan bisa saja menuju ke harga sekitar 49.300 guys. Tapi di harga 50.000 masih menjadi area support psikologis yang cukup kuat untuk bisa ditembus di market ya guys. Dan kita tunggu aja kira-kira apakah tren penurunan ini akan berlanjut atau justru akan terbreakout ya dan akan melanjutkan kenaikannya lagi dengan target utama di resisten 54.000 dolar guys. Kita akan update lagi, jadi kalian stay tune aja di sini. Oke, seperti yang tadi kita informasikan di awal ya, bahwa ada kenaikan yang cukup lumayan tinggi dari token Uniswap ya, yaitu UNI yang naik hari ini lebih dari 50% guys. Dan menurut berita dari Crypto Globe ya, kenaikan ini disebabkan oleh adanya proposal untuk memberi penghargaan guys kepada para pemegang saham yang dipertaruhkan atau bisa dibilang para holders staker ya. Nah, di sini ya harga token dari Uniswap yaitu UNI melonjak lebih dari 50% selama periode 24 jam terakhir karena adanya proposal yang diajukan baru-baru ini yang memperkuat dan menyegarkan guys untuk tata kelola Uniswap dan memberi penghargaan kepada pemegang token UNI. Proposal tersebut diajukan oleh pimpinan tata kelola dari Uniswap Foundation ya, yaitu Erin Cohen, akan memberi penghargaan kepada para holders token UNI yang telah mempertaruhkan dan mendelegasikan token mereka ya dalam upaya untuk meningkatkan ketahanan dan desentralisasi tata kelola Uniswap. Menjelaskan proposal tersebut, Cohen mencatat bahwa protokol Uniswap sangat berguna ya setelah memproses pertukaran token senilai triliunan dolar sejak diluncurkan, sementara tata kelola diminimalkan. Hasilnya, protokol tersebut membangun pangsa pasar dengan tingkat aktivitas tata kelola yang sangat rendah guys. Mempertahankan keunggulannya hanya akan menjadi lebih sulit karena likuiditas terpecah-pecah ya di beberapa blockchain seiring dengan meningkatnya persaingan. Dan dengan demikian ia mengatakan bahwa tata kelola untuk Uniswap ini perlu menggunakan modal reputasi, keuangan, dan teknisi untuk kebaikan. Proposal dari Cohen ini untuk Uniswap mewakili pergeseran penting ya dalam pendekatan platform terhadap biaya dan berbeda dari inisiatif sebelumnya yang diluncurkan Juni lalu yang berusaha memberi insentif kepada pemegang token dengan mendistribusikan biaya protokol yang terkumpul guys. Dalam pemungutan suara yang menentukan ya, di mana komunitas The Uniswap pada akhirnya menolak proposal tersebut yang akan mengaktifkan biaya di berbagai kumpulan likuiditas dan mengarahkan sebagian dari pendapatan kepada pemegang token. Namun pada bulan Oktober, pendekatan yang berbeda diterapkan dengan pertukaran memperkenalkan biaya
0,15% pada swap kripto yang melibatkan token tertentu termasuk Ethereum dan USDC guys. Jika proposal koin ini disetujui ya oleh komunitas Uniswap, maka akan memungkinkan pengumpulan biaya protokol tanpa izin yang kemudian akan didistribusikan kepada pemegang token Uni yang telah mempertaruhkan dan mendelegasikan suaranya guys. Tata kelola ini muncul ya tak lama setelah Uniswap Foundation sebagai organisasi yang mendukung protokol keuangan terdesentralisasi atau DeFi mengumumkan rencananya ya untuk meluncurkan protokol versi 4 setelah peningkatan Denchun yang akan datang di mainnet Ethereum guys. Uniswap Foundation mengantisipasi peluncuran jadi Uniswap versi 4 di mainnet Ethereum pada kuartal ketiga ya tahun 2024 nanti. Namun jadwal ini bersifat tentatif dan bergantung pada perkembangan peningkatan Denchun di Ethereum guys. Di mana peningkatan untuk Denchun dari Ethereum akan ditayangkan di mainnet jaringan pada 13 Maret dan ini termasuk pengenalan Proto, Dang, Sharding, dan Blob yang bertujuan untuk mengurangi biaya transaksi secara signifikan pada jaringan layer 2. Nah ini menarik ya, dan kita lihat aja nanti seperti apa akhir dari drama proposal ini guys. Dan kalau memang seandainya setujui, ini akan cukup menarik untuk persaingan di sektor decentral exchange ya, khususnya di ekosistem Ethereum guys. Ini menarik. Selanjutnya guys, kalau kita lansir ya dari harian Benzinga, dan ini berhubungan dengan Cake, yaitu token asli ya dari decentral exchange PancakeSwap ya, dari Binance Smart Chain guys. Jadi kalau yang Uniswap kan decentral exchange utama dari Ethereum. Nah ini ada berita juga yang menarik dari Cake yang merupakan token asli dari PancakeSwap. Nah di sini diinformasikan ya bahwa para holders untuk Cake ini akan berpesta ya dengan adanya token baru, di mana PancakeSwap akan memperluas dengan program afiliasi guys. Jadi decentral exchange PancakeSwap pada hari Jumat mengumumkan peluncuran proposal diskusi untuk memperkenalkan program afiliasi yang bertujuan untuk memperluas jangkauannya di seluruh blockchain baru yang secara langsung menguntungkan token Cake itu sendiri ya. Jadi program ini akan dirancang ya untuk secara resmi mendukung tim DeFi pihak ketiga dalam menerapkan kontrak inti untuk PancakeSwap di chain baru, di mana PancakeSwap saat ini tidak hadir guys. Dan langkah ini bukan hanya tentang ekspansi tetapi juga tentang meningkatnya aliran pendapatan untuk PancakeSwap dan mendanai inisiatif pengembangan di masa depan. Decentral Exchange yang terafiliasi akan mencerminkan model operasi PancakeSwap termasuk biaya penyedia likuiditas, insentif token, dan mekanisme pembelian kembali atau buyback dan pembakaran token guys. Sebagai gantinya nanti ya, Decentral Exchange ini akan mengalokasikan sebagian dari pasokan mereka ke PancakeSwap dengan persentase tertentu yang didedikasikan untuk staker VK. Nah, ini menarik ya. Jadi kita tunggu aja untuk afiliasi ini guys, yang tentu saja ya kedepannya nanti untuk PancakeSwap ini tidak akan hanya untuk lalu lintas transaksi di blockchain Binance Smart Chain saja, tapi juga bisa akan lintas rantai ya. Jadi kedepannya nanti kemungkinan besar PancakeSwap ini akan bisa bridging ya dari chain satu ke chain yang lain guys. Nah ini menarik ya. Kita tunggu aja nanti seperti apa. Kemudian selanjutnya kalau kita lansir ya dari harian News BTC, diinformasikan bahwa token AGIX atau Singularity Net ini menguat ya 128% karena adanya aktivitas on-chain yang memanas guys. Jadi di sini dalam postingan baru di X, sebuah perusahaan analitik on-chain Sentiment telah berbicara ya tentang bagaimana Singularity Net atau tokennya AGIX ini bernasib dalam metrik yang mendasarinya dengan kapitalisasi pasarnya yang lebih dari 2 kali lipat dalam rally terbarunya guys. Jadi AGIX ini berada di sektor AI ya, dan seperti yang kalian tahu bahwa narasi untuk AI di 2024-2025 ini tampaknya akan memang menjadi salah satu narasi yang menarik, di mana token-token yang berhubungan dengan AI ini mengalami kenaikan yang cukup lumayan guys. Begitu juga untuk token AGIX ini ya. Dan secara khusus ya, perusahaan analitik telah membagikan data untuk 4 indikator token AI. Dan grafik di bawah ini seperti yang bisa kalian lihat ya, menunjukkan tren mereka selama sebulan terakhir ini guys. Nah indikator pertama pada grafik ini adalah volume dari transaksi ya, yang melacak jumlah total token AGIX dalam USD yang terlibat dalam transfer jaringan setiap hari guys. Metrik di sini memberitahu kita tentang jumlah aktivitas yang ditampilkan pengguna di blockchain saat ini guys, dan grafik menunjukkan bahwa metrik ini telah naik karena Singularity Net telah mengalami kenaikan guys. Umumnya banyak para pedagang atau trader harus terus berpartisipasi di pasar ya agar rally dapat berkelanjutan karena volume transaksi telah meningkat. Dan hal ini jelas merupakan hal yang sedang terjadi. Namun jika volume menunjukkan tanda-tanda pendinginan, maka saat itulah koin mungkin akan melambat bahkan bisa
koreksi guys. Nah tentu saja ya, hanya paus yang dapat melakukan transfer sebesar itu guys, sehingga metrik ini dapat memberikan petunjuk tentang tingkat aktivitas saat ini dari para pemegang yang sangat besar ini guys. Dan seperti yang ditunjukkan oleh grafik ya, metrik ini juga tinggi baru-baru ini ya, menyiratkan bahwa volume transaksi saat ini bukan hanya karena tangan-tangan kecil atau para retail ya yang menunjukkan minat pada aset, tetapi juga dari para whales atau raksasa ini guys. Adopsi dari token AGX juga tampaknya berjalan dengan cepat ya, karena metrik jumlah total pemegang juga telah naik baru-baru ini. Dan indikator ini melacak jumlah alamat di jaringan yang memiliki saldo tidak nol ya, artinya ada isinya guys. Adopsi secara alami merupakan tanda konstruktif untuk mata uang kripto apapun, dan karena basis pengguna yang besar dapat memberikan fondasi yang lebih kuat ya untuk pergerakan yang berkelanjutan di masa depan. Nah di sini terakhir ya, Santiment telah mendaftarkan dominasi sosial dalam grafik ini guys, yang singkatnya memberitahu kita bahwa porsi pembicaraan untuk media sosial di sekitar 100 mata uang kripto teratas yang dikontribusikan oleh Singularity Net itu sendiri guys. Jadi ini menarik ya. Dan kita tunggu aja apakah token-token berbasis AI selain AGX ini seperti Fetch AI dan lain-lain, apakah juga akan terpengaruh dengan adanya narasi di 2024 ini. Nanti kita akan update lagi guys. Dan informasi yang terakhir ya, kita lansir dari harian Decrypt, diinformasikan di sini guys bahwa sekarang kita itu bisa memindahkan Brave browser reward secara on-chain dengan wallet Solana guys. Nah ini menarik ya. Jadi browser Brave yang populer ya, sekarang itu memungkinkan transfer token BAT ke wallet Solana yang disimpan sendiri, dan tim tidak mengesampingkan integrasi blockchain lainnya guys. Jadi Brave sebagai perusahaan di balik Brave browser ya, yang berfokus pada privasi, menghadirkan pembayaran Solana secara on-chain dengan program Brave Reward yang sudah lama ada, dan perusahaan mengumumkan pada hari Kamis kemarin guys. Fitur on-chain dari Solana akan memungkinkan ya para pengguna browser Brave untuk mentransfer token BAT dari mesin lokal mereka ke wallet Solana yang disimpan sendiri tanpa melibatkan pertukaran yang terpusat atau central exchange guys. Brave mengatakan ya, integrasi Solana yang baru akan memungkinkan pengguna mendapatkan dan menggunakan token BAT secara on-chain untuk kontribusi langsung kepada pembuat Brave guys, menukar token di wallet Brave, membeli domain Sol dari Bonfida, dan juga mendapatkan biaya dari kumpulan likuiditas Orca, dan mencetak atau membeli NFT dengan SPL BAT. Nah di sini meskipun Brave menggunakan Solana untuk fungsionalitas transfer Brave Rewards yang baru, direktur program hadiah yaitu Christopher Nguyen mengatakan bahwa perusahaan tidak mengesampingkan blockchain lain seperti Ethereum guys. Dan ini menarik ya, dan kemungkinan kedepannya nanti pasti akan support untuk blockchain lain ya, tidak hanya Solana, Ethereum, mungkin akan ke blockchain dari ekosistem Cosmos dan juga yang lain guys. Jadi menarik ya. Jadi kita tunggu aja nanti seperti apa untuk implementasinya, yang artinya ya di sini kalau kita menggunakan Brave browser, kita tidak akan hanya bisa mendapatkan informasi ya pada saat berselancar, tetapi kita juga secara otomatis kita akan mendapatkan reward ya dari penggunaan browser Brave itu sendiri guys. Ini cukup menarik, nanti kita akan update lagi, dan cukup ya untuk informasi hari ini. Nanti kita akan share ya informasi yang lain di akun Twitter IndoJam, dan untuk project-project baru yang masih dalam masa pre-sale, airdrop, mungkin lagi testnet, nanti kita akan share di akun Telegram ya, baik di akun Telegram group ataupun di akun Telegram channel guys. Jadi kalian gabung aja di situ. So, seperti biasa kita masih menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita akan ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.